Halo semuanya, coba lagi ya di channel ini bersama gua dan setelah mempelajari eh tentang reflection ya dan annotation terutama di Java ya dan beberapa di bahasa lain, kita akan lanjut membahas tentang namanya dependency injection ya. Ini jangan kebalik ya dengan dependency inversion yang ada di solid principle ya. Ini berbeda. Ya, jadi dependency injection itu adalah suatu metode ya sebenarnya suatu metode di mana ya meskipun misalkan ada sebuah kelas nih ya misalkan kita let's say kelas A ya di sini ada kelas B di sini misalkan kelas C. Nah misalkan yang B ini ya dia itu ada field ya jadi dia itu depend ya bergantung ke kelas A, jadi kelas A harus dibuat dulu ya dan kelas C harus dibuat dulu ya. Let's say misalkan konstruktornya seperti ini nih ya kan, A, C gitu. Jadi ini harus dibuat dulu baru eh baru B-nya bisa dibuat. Ya, dan ini simple ya sebenarnya. Nah, tapi kalau kalian biasanya coding di sebuah code base yang lumayan besar atau lumayan kompleks atau banyak sekali connection-nya. Nah, ini akan menjadi banyak sekali objek-objek yang saling bergantungan gitu ya. Contoh ini ke sini, ntar ini ke sini ya, atau ntar kemana gitu ya. Kan banyak sekali yang bergantung satu sama lain. Nah, kan sangat ribet teman-teman kalau kalian harus kayak topological sort gitu ya, kayak apa dulu yang harus dibikin, baru kita bikin yang lain. Nah, kita nggak usah ribet memikirkan itu ya, karena dengan dependency injection ya, kita cuman state aja gitu. Kalau B itu butuh A sama C gitu. Tapi kita nggak perlu bikin, ini kayak deklaratif sih ya, bukan imperatif. Jadi kita lebih kayak kasih tahu aja kelas B ini butuh apa aja, butuh A sama C gitu, tanpa kita harus membuat kayak new A gitu ya, atau new C gitu ya. So seperti itu ya, kira-kira konsep dari dependency injection. Nah, kita akan pakai namanya Java Framework Spring ya. Ini adalah salah satu framework Java yang sangat-sangat populer ya, paling banyak digunakan di seluruh dunia. Ini adalah awalnya ya, awalnya ini adalah sebagai penggantinya Java. Itu kan ada dua ya, Java SE atau Standard Edition sama Enterprise Edition atau EE. Ya sekarang tuh namanya Jakarta EE ya. Kenapa namanya Jakarta ya? Kayaknya karena Java deh. Karena Java itu kan Pulau Jawa ya. Terus Jakarta mungkin kota terbesar di Jawa itu. I don't know gitu ya. Ya pokoknya Enterprise version namanya Jakarta EE. Nah, Spring ini dia itu adalah alternatif dari Jakarta EE gitu ya awalnya. Dan dia bisa katanya sih lebih cepat ya, dan terbukti sih memang lebih cepat secara performance daripada Jakarta EE, karena Jakarta EE itu sangat berat. Karena ada banyak sekali komponennya ya, kayak ada EJP nanti ya, EJP. Ini kalian riset sendiri karena gua gak akan cover di sini ya, karena very specific to Java. Saya ada namanya CMS, terus ada CTA dan lain sebagainya gitu ya. Nah, em, Spring ini dia tuh memakai namanya dependency injection di hampir seluruh frameworknya. Ya, even seluruh framework gitu ya, dia pakai dependency injection. Jadi sangat bagus kalau kita mempelajari Spring ya dalam mempelajari konsep dependency injection. Tapi ingat ya, kita mempelajari konsep di sini bukan teknologi Springnya gitu. Ya, makanya nanti ada beberapa mungkin ini adalah hal yang penting di Spring tapi kenapa kok nggak cover gitu. Nah, karena kita fokusnya dependency injection di sini ya. Kita fokus ke konsep. Nah, Spring itu juga kenapa? Karena banyak sekali supported environment dan integrated. Ya, jadi ini kayak sambil menyelam minum air sih ya. Jadi gue juga sambil menjelaskan dependency injection, kalian juga belajar Spring ya, belajar basic dari Spring itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalian kalian kalau misalkan kerja di perusahaan besar ya, kayak perbankan atau telekomunikasi itu biasanya sih pakai Java Spring ya, pakai enterprise. Oke, nah dependency injection itu tipikalnya ya dia punya namanya container ya, atau kayak sebuah sebuah tempat yang mengontrol semuanya gitu. Kayak centralized management gitu ya. Namanya inversion of control ya. Jadi kontrolnya itu dibalikan ya. Maksudnya inversion of control itu kontrolnya itu dibalikan bukan di implementasinya tapi ke
Spring kontainernya. Jadi tadi kan misalkan ada beberapa dependensi ya. Nah, jadi tadi misalkan ini kelas A ya kan, ada kelas B, kelas C, terus kelas B-nya kan dependensi nih ke kelas C sama kelas A. Nah, tapi kita nggak perlu bikin new A, new C, terus masukin ke new B gitu ya. Di sini ada namanya IOC ya, IOC container, Invention of Control Container. Kita daftarin aja gitu. Ini daftarin nih kelas A, daftarin kelas B, daftarin kelas C. Nah, ini sekalian kasih tahu nih kalau B itu dependensi ke A sama C gitu. Nah, nanti si IOC-nya ini ya kontainernya ini yang akan yang pintar ya akan melihat kayak oh ini butuhnya A sama C ya udah gue bikin ini dulu, gue ini dulu terus gue bikin B-nya. Nah, ini adalah library dari Spring itu ya IOC. Ini kita nggak otak-atik sama sekali ya. Jadi kira seperti ini nih bentuknya. Jadi ABC ini adalah ini ya pojok atau plain old Java object. Ya, jadi misalkan car gitu ya. Misalkan kelas car, dia ada field name, terus ada field year. Nah, ini adalah pojok. Ya, plain and old Java object. Ya, karena Java object yang baru-baru sih sebenarnya udah um, apa? Ya, kok kalian nanti belajar tentang MVC ya, MVC ini adalah kayak modelnya gitu ya. Ini kayak modelnya, kayak entity di dalam database-nya gitu deh ya. Ini kayak tabel car, ini ada field-fieldnya ini namanya pojok. Ya, terus ada juga metadata ya, nanti kita akan pelajarin. Metadata itu kayak contohnya kayak ininya gitu ya. Nah, terus ini baru memproduce fully configured system ready for use. Jadi ini nanti ya dia akan menghasilkan ini kan masih kelasnya nih, masih blueprintnya ya. Nah, ini baru dia instance objeknya. Baru bikin gitu, teman-teman ya. Ini logo Spring ya BTW. Nah, terus untuk membuat Spring teman-teman ya, kalian bisa masuk ke sini ya, website start.spring.io. Gua akan taruh di description juga ya. Nah, ini nanti keluar seperti ini. Ya, ini kalian gua akan jelasin dulu dari yang pertama. Ini project. Kita udah pernah belajar Maven ya, kita pakai Maven makanya. Gak usah pakai Gradle karena ya kalau kalian mau belajar it's okay, tapi konsepnya mirip-mirip ya sama Maven. Language-nya Java aja ya. Sebenarnya yang lain juga mirip Java deh, tapi ya karena kita bacanya Java ya dari awal. Spring Boot bebas sih mau apa. Kalau bisa yang default aja. Terus ini baru nih, ini grup ini biasanya nama company ya. Artifact sama name ini harusnya sama. Kita kasih demo aja, description-nya boleh bebas. Package name-nya ya biasanya otomatis dibuat di sini ya. Jadi ini bebas ya. Terus Java-nya sebenarnya bebas sih, tapi kayaknya paling oke masih 17 gitu ya. Kalau bisa yang paling lama aja biar enak. Terus packagingnya pakai jar, karena kalau war itu kita harus ada ada web application servernya ya. Jadi harus pakai jar supaya bisa mandiri. Terus ini baru dependensi ya. Ada banyak sekali dependensi di sini ya. Ini ya itu tadi sih untuk koneksi misalkan ke Redis, terus ada yang ke Kafka, ada yang kemana. Jadi banyak sekali yang support itu. Tapi di sini kita coba bikin ya, coba pakai dependensi namanya Lombok. Kita juga akan belajar ya nanti ya Lombok. Dan BTW teman-teman untuk course ini video gua kasih apa attribution ya ke programmer zaman now ya karena semua ini gua mengambil ya gua akuin gua mengambil um, konten dari dia meskipun gua sedikit modif ya gua nggak modif sih jujur aja kayak code-nya tuh sama persis tapi gua akan mau berusaha menjelaskan sebisa gua aja gitu ya dan ini karena juga uh, untuk gua belajar juga ya dengan mengajarkan kalian gua juga ikut belajar gitu so ini ya tadi ya IOC. Oh, kita coba ini dulu ya. Kita coba generate. Dan di sini ya, ini keluar namanya tadi apa ya? Nah, ya, keluar ini nih ya. Nanti ya ini harusnya demo lah ya, harusnya namanya. Atau bebas lah apapun. Terus kan unzip aja ya. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kalian import di dalam IntelliJ kalian gitu. So di sini gua ada beberapa. Di sini gue akan buka IntelliJ dan gue udah download ya demonya ada di
ada tadi di sini. Nah, coba open. Nanti code-nya ini ya, gua akan taruh di GitHub. Tapi gua sarankan kalian supaya eh nggak download dari GitHub ya. Jadi gua sarankan kalian nge-code sendiri gitu. Kalian nggak lihat doang. Jadi gua sarankan kalian buka ini ya. Kalian nggak download langsung code-nya dari GitHub gitu. Ya. Terus kalau ada keluar tadi ya, kalian configure aja. Kalau ada suruh install Lombok ya, gitu kalian install aja. Oke, install ya. Oke. Terus coba kita lihat di sini. Ya ini ada beberapa lah ya. Karena harusnya udah paham dari video-video gue sebelumnya. Nanti di sini bakal cuman ada satu ya teman-teman ya. Kayaknya ada satu. Tuh gue lupa ya. Pokoknya ada satu main class deh gitu. Ya ini demo application ya. Demo application. Ini kenapa lagi ya? Oke. JDK 20 is missing. Oke. Udah dong. Nah, oke. Nah, kayaknya seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan utama kalau kalian akan membuka Spring Boot. Nanti di sini kalian akan nemu annotation ya. Ini adalah annotation. Udah pernah belajar kan annotation di video sebelumnya. So, sesimpel ini sih biasanya ya. Simbol Spring application itu. Ya, kalau kalian jalankan sih harusnya bisa ya. Ya, pokoknya kalian bisa jalankan harusnya aman. Ya, after ini harusnya aman ya. Ini kenapa? Oh, ya, oke lah. Never mind. Pokoknya ini soalnya udah ada code-nya sih. Kalau kalian masih brand new harusnya aman sih. Ya. So, seperti itu ya teman-teman untuk dependency injection of control. Nah, ini container framework untuk menghandle DI. DI di sini artinya dependency injection ya. Untuk object management-nya, execution. Jadi nanti IOC itu yang memanage ya life cycle dari objek-objek ini gitu. Kayak kapan objek ini dibuat, terus berapa jumlahnya, terus kapan di destroy dan lain sebagainya ya. So, pertama kali kita akan ya ini yang dua ini kita skip dulu lah ya. Kita akan coba lihat dulu basicnya banget gitu, configuration class. Jadi kelas ini adalah kelas yang wajib ada di dalam Spring ya. Jadi configuration class itu contohnya tuh duplicate configuration. Sebentar sorry. Nah, ini adalah contoh dari class, configuration class ya. Eh, maaf guys. Nah, ini adalah configuration class ya. Nanti kalian bikin pin configuration di sini ya. Nah, di sini kalian tambahin add configuration, tapi ingat ini importnya adalah ini, Spring Framework ya. Terus ini adalah framework untuk ngelog ya, pakai Lombok dia lognya. Oh ya, jadi Lombok itu apa sih? Gue lupa kasih tahu ya. Jadi Lombok itu adalah library untuk pertama untuk ngelog, terus kedua untuk pojok ya. Misalkan car, terus ada name sama year, kita cukup define variabelnya, fieldnya aja. Nanti secara otomatis dia bisa ngegenerate getter sama setternya sama sekalian konstruktornya. Ya, lebih enak sih pakai Lombok ya. So, ini untuk logging ya. Jadi bisa ngelog di sini. Terus, nah ini sebenarnya configuration class nggak bisa dipisahkan dengan namanya bin ya. Jadi dalam configuration nanti ada berbagai macam bin teman-teman ya. Bin itu adalah objek-objek ini ya. Bin itu adalah objek yang di sini ini namanya bin ya. Bin itu bisa berupa kelas atau objek sebenarnya ya. Tapi itu istilah aja. Istilah itu berarti kelas atau objek yang di-manage di dalam IOC. Ya, IOC container namanya bin. Jadi contoh di sini gue punya satu bin ya, punya satu objek namanya car. Nah, bin itu nanti punya nama teman-teman ya. Namanya adalah di sini kan ada method ya. Nah, ini namanya sesuai sama methodnya gitu. Memakai itu ya reflection annotation dari Spring Framework-nya. Terus di sini kita oh ya kita pertama bikin model dulu ya di sini. Kita bikin package model, terus di sini ada car. Nah, ini let's say yang nggak ada field apapun lah ya, anggap aja kosong gitu. Yang anggap aja kosong deh gitu ya.
Terus kita bikin constructor di sini, secara otomatis. Terus ini data, berarti ini bisa dibuat all argument constructor gitu ya. So, kita bisa new car, terus kita bisa log info, terus return car. Sesimpel itu ya untuk membuat bin. Ya. Nah, kemudian kita bikin tes di sini ya. Masing-masing tes supaya nanti kita nggak perlu untuk ngetesnya nggak perlu pindah-pindahin public static void main, karena di sini even di sini nggak ada public static void main teman-teman ya di framework Spring, karena itu udah dihandle oleh Spring frameworknya sendiri gitu. Jadi di sini kita cukup bikin bin test di sini ya. Nah, di sini kita bikin suatu method unit test ya. Di sini ada tes ini dari JUnit ya, annotationnya. Terus di sini kita bikin satu method. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah IOC. Ya, annotation context itu adalah IOC. Ya. So, IOC itu kayak semacam nama konsep, tapi application context itu ada implementasi di Spring-nya. Ya, mungkin kalau kalian bingung, ya mohon maaf ya teman-teman, karena emang banyak sekali istilah gitu ya. Jadi di sini itu istilah doang digambar, tapi application context itu di kelas Spring-nya sendiri. Ya. Nah, terus ini adalah namanya annotation config application context. Ya. Nah, kenapa? Ini application context biasanya ada banyak ya sebenarnya. Sebenarnya ada annotation config, terus ada namanya apa? XML SML file apa ya? File system, SML application context gitu dan lain sebagainya. Jadi untuk configuration ya, configuration class itu adalah salah satu penerapan dari configuration gitu. Contoh misalkan tadi di mana ya? Di sini ini salah satu contoh configuration. Memakai annotation langsung nih ya. Pinnya langsung pakai annotation di sini. Di zaman dulu pakainya SML kayak di kanan ini teman-teman ya. Jadi pinnya didaftarin pakai SML terus di link gitu. Ya, jadi ini ya event kelasnya kita manual gini ya. Ini sih udah nggak recommended by Spring ya. Sekarang dianjurkan untuk memakai yang annotation seperti ini ya. Jadi di sini kita pakainya annotation config application context. Dalam sini kita kasih kelasnya ya, kelas dari pin configuration. Udah deh. Jadi dengan ini dia baca ya pinnya apa aja. Nanti nggak cuma satu nih. Contoh di sini dia bisa dua ya. Dan ini nama pinnya adalah yang pertama ini car 1, nama pinnya di sini car 2 ya. Nah, oke. So di sini di tes tadi ya, sorry ya teman-teman. Dia jadi application context dia akan ngelihat semuanya di configuration file, configuration class, ada pin apa aja, terus ditaruh di dalam sini gitu. Jadi application context dia memanage bin car ini ya. So ini kita mulai di sini. Yang pertama kita mau dapetin car yang pertama ya. Kita mau dapetin car yang pertama. Jadi di konteks kita kasih get pin ya. Kita mau ambil pin yang kelasnya car gitu. Nah, jadi by default teman-teman untuk membuat satu bin itu cukup untuk satu kelas gitu ya. Jadi satu kelas untuk satu bin. Satu bin untuk satu kelas gitu. Ya, jadi misalkan kalian kayak gini, kalian panggil lagi car 1 sama car 2 itu sama, teman-teman ya. Kalau kita pakai assertion di sini menggunakan JUnit ya, unit testnya, kita bisa memastikan bahwa car 1 sama car 2 itu objek yang sama di memori. Gitu. Ya, kita lihat, nah tesnya pas ya. Berarti ini sama persis nih. Ya, yang car 1 sama car 2. Karena by default, Spring itu ya gitu, untuk satu bin ini, ya udah untuk kelas yang car itu ya cukup ini aja gitu. Kecuali dua kayak gini, ya. Kecuali dua kayak ini. Nah ini tadi ya, kita bisa pakai annotation config application context, ini untuk yang annotation, ini untuk yang SML. Contohnya yang ini. Gitu. Ini pin tadi ya, setiap objek di Spring. Nah, ini singleton by default. Jadi car itu singleton, guys. Kalau kita mau bikin lagi, ya nggak bisa. Karena hanya ada satu objek kelas di semua code Spring kita. Gitu ya. Tapi kita bisa override kok. Nah, pin itu tadi objek yang dipas ke IOC ya, inversion of control. Terus
Nah, kita bisa membuat bin ya. Contohnya salah satu contohnya dengan tadi ya, pakai mendefinisikan sebuah method di sini dan jangan lupa ada annotation binnya. Dan nama binnya itu method name ya. So seperti itu. Untuk mengakses bin tadi ya seperti ini, context.getBin. Sorry gue lompat-lompat ya guys. Seperti ini ya. Oke. Terus, nah ini gimana nih? Kalau duplicate ya ada car 1 sama car 2 nih. Ya, kita coba lihat di sini. Ini ada duplicate configuration ya. Di sini ada car 1, car 2. Nah, oh sorry, sebelum masuk ke sini ya. Sorry guys. Kita lihat bahwa di sini dia nge-log info ya, create new car bin. Nah, kita coba di sini ya, misalkan kita nggak ambil ya, kita kasih komen dulu. Nah, seperti ini ya, kita coba run. Kita lihat di sini. Nah, ini anehnya adalah ini create new car bin. Jadi bin itu ya, bin ini sebelum event kita sebelum manggil get bin, ini sudah dibikin teman-teman ya. Jadi begitu kita bikin application context dari pin configuration, dia itu langsung kayak membuat construct ini semua gitu ya. Jadi by the time ini selesai, jadi objek-objeknya udah ready, udah ada instance-nya semua gitu. Jadi that's why kadang Spring itu beratnya di startup time. Ya, karena startup time pada saat mulai dia itu harus menginitialize bin-binnya dulu, tapi setelah run tuh bisa cepet gitu ya. Nah, karena itu. Oke. Nah, terus kita lanjut ke duplicate bin. Nah, ini kan duplikat ya. Nama binnya ada car 1, car 2. Tapi kok kita tes di sini ya, duplicate test ya. Nah, kita coba tes yang error nih yang di atas ya. Ini kan kita bikin kayak biasa ya. IOC-nya kita declare, terus jangan lupa ini ke duplicate configuration, bukan ke yang bin configuration ya. Nah, terus nah begitu kita run, tadi kan kita tahu ya behavior-nya bahwa saat pertama kali mulai, ya Spring-nya tuh mulai, ini udah di generate dulu. Ya, jadi kita nggak menunggu kita request, ya, udah di generate dari awal. Nah, ketika kita run di sini, ya, karena tadi ada yang duplicate ya teman-teman, maka jadi error. Ya, karena by default Spring itu satu apa namanya satu bin hanya untuk satu kelas, ya. Jadi di sini kenapa sukses? Karena di sini kita mengetes apakah dia nge-throw ini class no unique bin definition exception. Ya. Jadi dengan kita memanggil ini ya context get bin car class, apakah ini nge-throw exception ini gitu ya. Kita akan belajar banyak tentang unit test di modul software engineering ya. Jadi kalau kalian masih bingung ya please bear with me ya. Yang penting kalian paham tentang dependency injection seperti apa. Karena susah sih mengurutkan modul ini, sulit teman-teman ya. Oke, so ini kita coba komen dulu. Kalau kita komen di sini kita bisa lihat nih errornya apa nih. Nggak error sih. Oh, karena kita nggak panggil ya. Sorry, karena kita nggak panggil. Oke. Nah, ya dia udah panggil no qualifying bin for bla 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 gitu ya. Kenapa? Kenapa harus tunggu dipanggil? Karena sebenarnya eh dia itu untuk bikinnya bisa gitu, tapi untuk manggilnya kayak gini itu salah. Ya, manggil yang benar itu kalau ada dua gini kita harus specify namanya gitu ya. Karena kalau cuma satu, ya buat apa? Anggap aja gini, kalau cuma satu bin, ya buat apa kita kasih nama untuk satu orang gitu. Misalnya ya, satu orang di dunia ini buat apa kita kasih nama ya. Nah, sama halnya kayak ini ya. Kalau yang tadi bin test, kita nggak perlu kasih nama nggak apa-apa, karena car class cuma ada satu di sini, ya car doang. Misalkan di sini ada dua nih, car 1 sama car 2, jadi di sini kita harus specify salah satu. Contoh di sini ya, yang car 1 nih, ini ada di parameter pertamanya, ya. So, ini kenapa nih? Oke, coba kita run, dan sukses ya. Ini berhasil, nggak ada error, gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau duplikat kalian harus specify namanya di sini ya sebelum kelasnya.
Oke, itu untuk duplicate bin ya, teman-teman ya. Oh ya, ini ada satu lagi sih, sorry. Jadi ini gua samain aja biar enak, biar semua tesnya pas. Yang di sini, nah ini kita coba bikin ya, kita coba ambil card 1 sama card 2. Nah, di sini ini udah beda objek nih di dalam memori card 1 sama card 2-nya. Ya. Ini nih, asset not same, kita harus pastikan bahwa card 1 sama card 2 ini objek yang berbeda. Gitu ya. Kalian lihat di sini nih beda ya. Ada 2 pin sekarang yang dikontrol di IOC. Oke. So, berikutnya ada namanya primary bin ya, teman-teman. Nah, jadi kalau di primary bin ya, bedanya dengan duplicate bin adalah kalau di duplicate bin ya, kita tuh nggak bisa loh kayak misalkan seperti ini ya, pakai code yang di sini ya, akan error, dia akan bingung kan. Kayak ini nih ya. Nah, tapi dengan primary bin dia itu bisa. Jadi dia bisa kasih default nih. Default misalkan car 1 yang di default ya primary bin ya. So kita di sini bisa lihat ya di code kita. Kita coba set car 1 itu primary gitu ya. Terus di sini kita coba bikin ya. Di sini ada before each. Jadi untuk setiap tes nanti akan menjalankan ini ya. Ya pakai primary configuration ya guys di sini. Terus, nah kita coba run aja ya. Harusnya car sama car 1 itu sama ya. Kenapa? Karena di sini kita sudah set primary bin ya. Jadi dia otomatis ambil 1 ketika kita nggak specify namanya gitu. So kita run di sini ya. Nah, tesnya pas ya. Di sini kan asal same ya. Berarti harus pastikan bahwa car sama car 1 sama ya. Car sama car 2 nggak sama, car 1 sama car 2 nggak sama ya harusnya benar, oke? Okay? So, itu untuk primary bin ya. So, kita udah belajar duplicate bin ya. Cara membuat bin itu apa ya, bin itu apa, cara buatnya. Ketika ada duplikat gimana? Terus kalau mau ada yang di override gimana? Ya. So, kita lanjut berikutnya ke changing bin name gitu. Nah, nama bin ya itu kan bisa secara default itu kan ada di nama ya, method name ya. Tapi kita bisa override loh gitu. Contoh di sini. Namanya kan di sini nih ya. Tapi kita bisa override dengan nambahkan ini, nambahkan parameter di dalam annotation bin ini gitu. So, kita coba lihat di yang name bin test ya, sama name bin configuration. Nah, kita lihat di sini, car 1 sekarang namanya first car. Ya, car 2 namanya sekarang second car gitu. Nah, kalau lihat di sini ya, ini first car, second car. Coba kita pakai car 1 ya. Ini pakai car 2. Nah, dia kan error, dia nggak tahu nama car 1 karena udah di override ya. Udah first car di sini, ya kan? Di yang sini second car gitu. Kita coba lihat ya di sini ya. Nah, berhasil. Oke. Jadi di sini karena masih primary ya untuk car yang pertama, car sama car 1 ini sama, car sama car 2 nggak sama, car 1 sama car 2 nggak sama. Oke. Next, nah kita akan bahas di sini the core value dari anjay core value. Core value dari video ini ya. So, ini adalah cara kita tes kalau nggak pakai dependency injection ya. Jadi di sini gua ada satu kelas lagi namanya engine ya. Di sini ada car, ya di sini ada engine ya. Nah, terus ada lagi namanya factory, teman-teman. Ya, factory itu kayak pabrik ya. Pabrik ini dia punya car, dia punya engine gitu. Dan dia pakai lombok ini ya. Dia itu jadinya dia kayak ada konstruktor di bawah, ya, ada cater setter juga, ini juga ada cater setter, ada konstruktor, ini juga ada sama gitu. Nah, di sini kan berarti car sama engine itu objeknya bisa dibuat apapun ya, karena dia nggak tergantung ke objek lain. Berbeda halnya sama factory. Factory dia tuh bergantung ke objek lain loh ya. Jadi kalau nggak ada car, nggak ada engine, ya factory ini dia kayak anggap aja lah ya, nggak bisa berjalan. Intinya gitu ya. Ya mungkin meskipun di logika factory sebenarnya bisa lah ya, nggak ada produk yang dihasilkan ya, tapi anggap aja di dalam factory ini harus ada car, harus ada engine gitu. Nah, kita coba lihat dulu yang di DI test ya, terus DI configuration. Nah, kita lihat di DI test ini, kok hilang? DI test. Nah,
Di sini kita coba tes dulu. Kalau misalkan kita nggak ada DI gimana? Ya, kita bikin car, kita bikin engine, ya satu-satu gitu ya. Terus kita masukin nih ke factory. Nah, harusnya car di sini sama car di factory.getCar itu sama kan? Samanya dengan engine. Engine juga sama. Factory.getEngine juga sama. Nah, sekarang kita pakai dependency injection. Nah, jadi di sini kita serahkan aja ke application context. Ya, kita serahkan ke IOC container kita. Di sini kita get bin car, di sini kita get bin factory, engine. Di bawah kita get bin factory. Ya, kita nggak perlu pakai new terus masukin gitu. Cukup ambil aja. Ya, terus kita coba lihat nih, apakah sama. Ya, salah. Sebentar. Car factory.getCar. Kenapa nih? Oh, berbeda ternyata. Sebentar teman-teman. Kira-kira apa yang salah ya? DI configuration. Oh, oke. Oke. Ini juga coba komen dulu ya, karena mengganggu. So, di sini ada bin ya, terus ada ini terus misalkan ini nggak usah dulu ya, ini nggak usah dulu primary-nya. So, anggap aja kayak di sini ada car lah ya, ada engine, terus ini ada factory gitu. Terus kita coba tes di sini ya. Nah, ini berhasil teman-teman ya, ini berhasil. Car sama factory itu sama, meskipun kita nggak masukin car sama engine langsung di factory ya, tapi di belakang layar IOC ini yaitu kayak menginjek ya, menyuntikkan car sama engine dalam factory. Nah, kalau kalian bingung, ini ya, ini sebenarnya bisa loh kita bolak-balik ya. Kan nggak peduli sebenarnya urutannya. Nah, ya. Jadi dia bikin bikin karya dulu, ya dia bisa kayak paham topologinya gitu ya. Harus apa dulu yang dibuat, baru apa gitu. Ya. Jadi ini kalau kalian nggak kasih lazy ya, nggak kasih lazy bin. Oh belum belajar ya lazy ya. Oke, nanti deh, nanti sorry. Ya, eh ya intinya gitu. Intinya ketika ketika seperti ini dia nggak paham urutan lagi ya. Mau urutannya segimanapun, yang penting kita percayakan kepada ini untuk mengontrol objek-objek kita. Gitu ya. So itu dependency injection. Spring akan menemukan ya mencari pin yang match the type ya. Jadi kan dia tahu nih factory itu dia butuh apa, car sama engine gitu. Nah, gimana kalau nggak ada pin available gitu. Nah, dia akan nge-throw error ya, misalkan di sini tuh car itu bukan bin ya. Car itu apapun gitu ya. Nah, dia akan error nih, guys. Nah, karena tidak ada ya pokoknya tidak ada inilah ya, tidak. Nah, ini nggak ada car nih. Kalau ada lebih dari satu pin, dia juga return error. Ya, kita coba lihat di yang tadi ya. So, ini gua uncomment ya, second car-nya. Sekarang bisa digunakan. Nah, dia kan juga return error nih. Ya kan? Kecuali ada primary-nya gitu. Makanya kita harus kasih primary kalau ada yang collide. Nah, di sini bisa ya. Nah, terus kita belajar namanya qualifier. Ini contohnya misalnya seperti ini ya, ada factory ya. Kita bisa kayak kasih ini nih, kayak kasih preference. Kita mau car-nya yang mana gitu. Dan misalkan di sini car-nya gue mau yang meskipun ini primary ya teman-teman ya, meskipun ini primary, gue mau yang ini yang ini deh, yang second car gitu. Ya kita bisa pakai ini. Nah, kalau kalian ingat ya dari video sebelumnya, ini adalah sebuah annotation yang di level parameter gitu. Jadi di sini ada default value ya, default values. Oh bukan default sorry. Satu-satunya value yaitu nama binnya ya. Jadi ini harus sesuai. So kita akan coba lihat ya tadi yang kita komen di sini ya kita uncomment, sini kita hapus aja ya. Nah, kita lihat di sini ya qualifier. Nah, ini ada value defaultnya ini. So, kita coba lihat di DI test
ya dengan yang ini ya with qualifier. Jadi kita bikin yang first car dulu ya. Kita nggak perlu kasih ini karena ini primary. Second car kita perlu karena ini bukan primary ya. Terus engine, terus factory. Nah, di sini sekarang scan second car harus sama dengan factory.getCar. Ya, engine juga harus sama. Nah, tapi first car itu bukan mobil yang di dalam factory. Ya, kita coba tes dan benar ya, tes pass. So, itu adalah qualifier, teman-teman. Nah, terus kita juga bisa loh kayak ada dependensi yang circular. Contohnya di sini ya, kita bikin kelas yang namanya cyclic. Ya, cyclic. Di sini ada cyclic A, cyclic B, cyclic C. Nah, di sini cyclic A dia itu butuh B. B butuh C, C butuh A. Ya, jadi kayak lingkaran gitu ya, kayak ada deadlock gitu. Sorry. Ini tadi gua ganti apa ya? Oh, ya. Jadi kayak lingkaran gitu loh, ya. Jadi kayak bingung si dependency injection. Gue bikin yang mana dulu, ya? Karena nggak bisa nih, gue bikin A, ya, karena dia butuh B. Gue nggak bisa bikin B karena dia butuh C. Gue nggak bisa bikin C karena dia butuh A. Ya, jadi pusing ya. Si Java-nya juga bingung gitu. Nah, makanya nanti ada namanya ini, ya. Jangan error unresolvable SQL reference. Kita coba lihat di sini ya. Ini kayak mempermainkan si Spring ya. Mungkin kalau seperti ini kita terlihat mempermainkan, tapi kalau kalian nanti bekerja ngecode di code yang gede banget, kalian nggak akan expect kalau ternyata ada yang SQL gitu ya. So di sini mana ya, ada circular test, saya klik, nah nih ya. Kita cukup ini doang sih, cukup bikin application konteks, udah gitu. Karena kan namanya bin juga di instansia di awal-awal ya, kan belum butuh dia udah dibikin ya. Nah, kita bikin assertion bahwa dia nge-throw suatu error namanya ini ya. Coba kita kalau misalkan cuma pakai ini doang ya, nggak usah assert ya, karena kalau assert pasti true. Oke, kita coba run. Nah, ini error ya. Unsatisfied dependency expression. Error creating bin with name cyclic B. Dia nggak bisa. Cyclic B juga nggak bisa karena dia butuh cyclic C. Cyclic C juga nggak bisa karena dia butuh cyclic A. Ya. Is there any unresolvable SQL reference? Dia bisa paham nih kalau ada yang circular gitu. Ya, jadi kalau kita set seperti ini, nah tes pass ya. Oke, jadi hati-hati ya circular dependencies. Nah, kemudian ini ada namanya depends on juga. Ini adalah sebuah ya DI juga, dependency injection juga. Tapi ketika di sini memang nggak secara eksplisit dibilang kalau apa ya, car itu butuh engine ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita bikin car, kita harus bikin engine-nya dulu kan, baru jadi tuh mobil. Nah, makanya meskipun di sini dia nggak ambil engine ya di parameternya, tapi kita bisa kasih tahu bahwa car ini harus terjadi duluan, harus dibuat belakangan setelah engine. Ya, kita lihat di depends on configuration. Ya, seperti ini ya, kita nge-lock dulu sebelum dia bikin car gitu. Terus kita bikin di sini. Nah, kita nggak perlu ambil lah ya, karena udah di belakang layar, udah pas initialize dibikin. Nah, kalau kita lihat, ini selalu engine dulu baru car gitu. Ya, selalu engine dulu baru car. Ya, kalau ini dihilangin, ya dia bisa apapun nih sebenarnya. Nah, dia bisa car dulu baru engine gitu. Kalau di sini kita kayak pastikan bahwa harus engine dulu yang dibikin baru car-nya. Ya, meskipun di sini nggak secara eksplisit dibilang dia butuh engine. Terus ini lazy bin nih yang tadi gua spoiler ya. Jadi maksudnya lazy itu dia mau dibuat belakangan aja, nggak saat initialize. Ya, kenapa? Karena terkadang bin itu kalau initialize semua itu bakal startup time-nya bakal lama banget gitu. Jadi cukup buat lazy aja supaya startup-nya cepat, bikin saat digunakan, saat diperlukan, saat dipanggil gitu. Nah, kita akan coba lihat ya di berarti lazy bin configuration ya. Ini depends on bisa banyak ya, bisa macam-macam. Bisa aja misalkan ada beberapa bin lain yang harus dibuat sebelum car gitu. Oke, so di sini ada lazy bin test. Nah, kita coba run ya.
Di sini car-nya, nah di sini car-nya nggak bikin ya, nggak nge-lock creating car bin, dia nggak nge-lock, kecuali kita dapetin di sini nih ya, misalkan car, nah seperti ini misalkan. Nah, ini baru dipanggil. Nah, tapi setelah engine dia ya. Ya benar sih setelah engine ya. Harus setelah engine sih sebenarnya. Nah, seperti itu ya untuk mobil. Jadi ini lazy ya. Oke. So, ini gue hapus aja deh. Oke, terus ini beberapa yang advance dari Spring ya. Jadi ada namanya scope juga. Itu ya by default kan objek itu ini ya, singleton ya. Jadi cuma satu doang untuk setiap tipe, ya kan. Ya meskipun kita bisa override, tapi maksudnya dalam default itu cuma satu gitu. Nah, kita juga bisa ada berbagai macam ya scope ini. Ya, nggak cuma singleton ini defaultnya. Ya, ada lagi yang namanya prototype. Dari prototype itu ketika setiap kali dipanggil, ya setiap kali kita dapetin objeknya, ya dia itu selalu dibuat terus. Ya, itu prototype. Terus yang keempat ini masalah web sebenarnya ya. Jadi ketik request ini saat ada HTTP request masuk, setiap kali ada, ini setiap kali ada HTTP session dibuat, terus ini setiap ada ya, pokoknya setiap aplikasinya berjalan gitu ya, servletnya, WebSocket setiap ada WebSocket connection ya. Kita akan banyak belajar WebSocket di modul lain ya, di modul web nanti. Nah, kita bisa bikin loh scope kita sendiri ya. Jadi nggak cuman ke ini yang diberikan aja sama Spring gitu. Ini kita bisa buat sendiri ya, meskipun gua nggak sarankan. Untuk caranya bisa coba explore sendiri ya. Biasanya ada banyak reference kok. Contohnya di Bildung ya, itu ada banyak sekali tutorial Java. Terus Spring itu juga memanage life cycle of the bin ya. Jadi life cycle bin itu seperti ini teman-teman. Eh, ini gue hapus dulu deh. Gimana ya hapusnya? Gue lupa. Erase all. Gue tiba-tiba lupa cara erase all. Oke. Nah, ini adalah life cycle bin. Jadi pertama kontennya started kan ya, application context tadi. Terus beberapa bin ya yang di dalam configuration class di instantiate ya, dibikin new instance. Terus ya kalau ada beberapa bin yang perlu independensi, dia akan inject juga. Terus di sini ada beberapa misalkan custom initialize method, terus custom iterate method, terus ada juga destroy method ya. Jadi ketika pintu di instantiate, dia itu menjalankan ini ya, method ini, terus dia menjalankan method-method lain yang kita specify nanti ya, terus dan terakhir dia bisa destroy ini ya. Destroy itu ya ketika mungkin kita memaksa untuk destroy atau ketika aplikasinya dimatikan gitu, dia akan destroy. Nah, jadi oh, pakai shift E. Oke. Nah, jadi sampai mana tadi? Nah, kita bisa loh kasih callback itu untuk setiap state of the life cycle. Jadi ketika pinnya dibuat, gue mau kasih callback nih, jalankan metode ini itu bisa ya, meskipun gue nggak demokan di sini ya. Nah, dengan mengimplement ini, initializing bin atau disposable bin ya. Jadi kayak ada kelas ya di configuration nanti. Oh sorry, di car ya, car atau di engine gitu ya. Kita pakai ini, kita pakai implement ini, interface ini gitu. Ya nanti kita kayak kasih method ya di dalam saat mengimplement override methodnya gitu. Nah, kita juga bisa kasih bin annotation untuk meregister callback. Ya, jadi di bin ini ya, kita juga bisa kasih callbacks. Nah, ini ya. Jadi init methodnya apa, destroy methodnya apa. Nah, ini untuk ketika kita nggak punya akses ke bin class-nya. Jadi misalkan bin class-nya itu adalah class dari third party gitu ya, library lain yang kalian nggak bisa edit-edit. Contoh seperti ini nih, ya ini read only, kita nggak bisa edit-edit gitu. Nah itu cocok ya ketika kalian pakai ini. Jadi kalian declare-nya di sini di configuration-nya. Kalau ini kalian declare-nya di objeknya langsung gitu ya, di car-nya langsung. Oke.
Terus kita masuk ke namanya configurations. Nah, di importing configuration nih teman-teman ya. Di importing configuration, kita bisa mengimport satu configuration sama configuration yang lain gitu. Contohnya nih ya. Jadi configuration ini kan ada beberapa bin ya. Terus kita bisa gabungkan dengan configuration lain yang punya beberapa bin juga. Karena kalau satu doang configurationnya akan sangat banyak ya, apalagi kalau kalian bikin code yang besar banget ya, akan banyak sekali bin-bin-bin gitu ya. Jadi akan alangkah baiknya kalau kalian pecah jadi beberapa configuration, terus taruh di configuration utama ya, di import gitu. Kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan di sini, nah ini kita bikin main configuration, di sini kosong aja ya. Nah tapi di sini kalian kasih import, jadi di sini ada kita kasih array, jadi di sini kelasnya ya, reflectionnya. Nah misalkan ada car sama engine nih di sini ya. Kita bisa masukin ke main configuration car sama engine. Nah ini kalau car dia berarti ya berarti isinya cuma car doang. Kalau engine isinya engine doang. Kalau factory factory doang. Intinya gitu ya. Terus kita bisa coba tes di sini. Ya. Nah kita cuman ini doang import yang main configuration. Padahal di sini kosong tadi ya. Ya. Ini gua hapus dulu karena kepanjangan. Nah kita bisa dapetin car-nya. Ya. Nah, kita bisa aset not null ya, berarti car-nya not null, engine-nya not null. Nah, tapi karena kita tinggal invite factory ya, kita nggak invite factory configuration-nya, tapi kalau kita masukin factory, kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia error gitu ya. No qualifying bin. Kecuali kita masukin nih di sini. Nah, kita coba tes. Nah, berhasil ya. So, itu untuk import configuration. Berikutnya adalah komponen ya. Nah, komponen ini itu sering banget dipakai sekarang ya. Jadi configuration yang isinya bin-bin ya, itu mungkin sekarang udah jarang dipakai ya. Karena orang banyak memakai komponen gitu ya. Nah, ini kalian harus paham satu-satu ya, teman-teman. Jadi dari paling awal ya, dari paling awal kita perlu tahu nih configuration apa ya. Jadi kalau kalian ikutin gua terus ya, kalian akan lupa ya. Kalian aslinya mau belajar apa sih gitu ya. Jadi di awal ada configuration, itu ya isinya bin-bin apa aja yang kita mau masukkan objeknya ya, objek apa aja yang mau di manage. Nah, bin itu adalah nama objeknya ya, nama objek bisa macam-macam tapi defaultnya adalah singleton, satu objek, satu instance, satu kelas. Terus ada dependency injection di mana kalau ada suatu bin yang butuh bin lain, cukup nggak usah bikin new kayak gini ya, cukup serahkan ke application context, ke IOC-nya, dia akan secara otomatis nyariin ya. Nah, udah sebenarnya. Terus di sini Advanced Spring ya kita bisa otak-atik lah ya dalam-dalamannya. Baru nih, terus kita bisa import configuration, ya beberapa konfigurasi bisa diimport supaya lebih manageable. Terus berikutnya tinggal komponen ya. Jadi komponen ini bin ini ya. Jadi configuration di sini misalkan kayak apapun lah ya kayak ini. Nah, di sini kita nggak perlu kasih add bin lagi ya. Nah, di sini nggak perlu kasih bin lagi. Ini coba gue sini dulu ya. Nah, kita cukup nah, jadi gimana caranya kita tahu kalau oh satu kelas ini adalah bin atau enggak? Ya, misalkan gimana caranya tahu kalau car ini bin atau enggak? Nah, kita bisa lihat di car sini ya. Sorry. Oh, kita bisa sorry ini modelnya udah bukan car apa lagi ya. Modelnya adalah ini ya. Contohnya sorry. Nah, seperti ini. Model. Sorry. Maaf ya teman-teman ya. Gue lupa. Oh, nah contohnya ini teman-teman. Ya, service. Oh, repository juga ya. Jadi ini ada beberapa repository dan service ya. Ini adalah model juga satu level sama model car tadi. So mulai saat ini kita pakai yang namanya ini ya, repository sama service. Nah, apa sih bedanya gitu? Biasanya sih di dunia nyata ya. Ketika ada request masuk, dia biasanya ke service dulu. Terus dia ke yang namanya repository ya. Ini namanya layered architecture ya. Jadi ada layer-layernya sesuai dengan job desk-nya. Service itu untuk
menangani request dari luar, repository untuk dapetin suatu data dari database. Ya, database nanti ke repository, repository ke service, service kasih ke yang luar. Jadi ada dependency of task di sini ya. Ini tugasnya untuk ke yang customer, untuk yang requestor, ini untuk dapetin data. Nah, jadi biasanya sih untuk bin-bin di dalam service, biasanya harus repositorinya dulu yang dibuat, baru service-nya gitu. Jadi service-nya itu punya repository, jadi dia bisa memanggil nih. Di sini tuh dia bisa memanggil. Jadi R titik apa gitu ya, get database atau apa gitu. Nah, jadi makanya repository ini kosongan, teman-teman. Sedangkan service dia itu butuh repository. Ya, itu butuh repository. Nah, di sini kita coba pakai yang produk dulu ya, di awal-awal. Kita pakai produk dulu. Sorry, ini gua close dulu biar nggak bingung. Product service. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini dia butuh yang namanya eh produk repository, ya kan? Kita butuh nama produk repository, ini produk repository-nya. Nah, ini kita kasih add komponen. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya pelakukan kelas ini seperti bin gitu. Ya intinya gitu deh, pelakukan kelas ini seperti bin, bukan kelas biasa nih gitu. Ya, maksudnya include kelas ini di dalam IOC application context gitu. Ya, jadi kita pakai ini ya, ini coba kita komen dulu lah ya. Ini udah banyak sekali ininya soalnya. Banyak sekali yang gua tambah-tambahin. Oke, ini gua komen dulu. Ya, ini coba gua komen dulu. Nah, pokoknya gini ya, ada product service, ada komponen, ya. Terus ada komponen configuration di sini. Nah, di sini ya, sekarang kita ada namanya komponen scan gitu. Karena kan kita nggak perlu kasih pin lagi ya di sini ya. Nah, tapi gimana caranya tahu bahwa configuration ini dia itu pakai pin apa aja gitu ya. Dengan cara ini kita pakai komponen scan di sini ya. Nah, sekarang kita pakai pakai package bukan pakai kelas lagi. Kalau tadi import configuration pakai kelas nih. Sekarang kita pakai namanya package gitu ya. Jadi package-nya ya service sama repository. Jadi semuanya masuk ke komponen configuration. Terus kita lihat komponen test di sini ya. Nah, kita pertama cek ini dulu nih ya. Ini sama ya kelasnya ya. Kita cek dulu product service ya di mana tuh? Sorry. Product service. Nah, di sini ya, product service. Nah, untuk nama bin ya, teman-teman, nama binnya itu ngikutin dari ini ya. Meskipun kita juga bisa loh override nama di sini ya dengan cara ya nih ada value-nya. Tapi secara default dia pakai ini, tapi ininya dikecilin ya dan camel case gitu. Jadi ini harusnya sama aja ya. Apa nih? Cannot find symbol get product. Oh, ya udah nih gua komen dulu deh. Ya, gua kan mau tes ini doang. Nah, ini tes pas dia. Berarti udah bisa nih. Tadi gue mau ngomong apa ya, gue lupa. Oh iya, terus di sini cuman bisa satu doang nih. Cuman bisa satu pin doang. Cuma bisa satu instance doang untuk setiap tipe ya. Kalau mau banyak, gue lupa caranya gimana ya. Nah ini, kita nggak bisa bikin several pin with the same type. Kalau mau ya, kalau mau beberapa pin dengan tipe yang sama, mau nggak mau kita pakai add pin annotation tadi yang di dalam configuration ya. Kalian pakai pin di sini ya. Tapi kalau kalian nggak mau, kalau kalian it's okay aja kalau satu satu kelas untuk satu instance singleton, ya udah go for it. Kayak gini aja, lebih lebih better gitu. Ya. Oke. Terus ini ya, gimana caranya dependency injection kalau gitu. Nah, sekarang kita kan nggak kasih informasi ya kalau ini kita butuh product repository. Nah, sekarang kita coba bikin ya. Kalau ini sekarang dia butuh product repository. Berarti ini harus dibikin dulu, ya kan? Nah, cara kasih taunya gimana? Yang pertama adalah constructor based, ya. Jadi kita bikin constructor di product service, ya. Terus kita butuh apa nih? Oh, butuh ini gitu. Nah, kita pakai auto wired di sini.
Ya, sebenarnya nggak pakai auto wait bisa teman-teman. Kalau kalian cuma punya satu ini doang, kalian cuma punya satu method doang, satu konstruktor doang. Ya, ini bisa. Ya, coba ya kita tes di sini. Nah, kita coba lihat. Nah, ini bisa ya. Tapi apa halnya kalau misalkan kalian ada dua nih. Ya, di sini juga ada konstruktor. Let's say di sini ada string name di sini ya. Kita coba tes. Nah, dia akan bingung mau yang mana gitu. No default constructor found. Jadi nggak ada yang default. Jadi kita bisa kasih default constructor dengan cara auto wired di sini. Ya. Auto wired berarti auto disambungkan ya, atau di dependency injection kan. Seperti itu. Kita run dan sukses ya. So itu untuk constructor base ya. Ada 3 ya. Terus ada bagian setter base ya. Di sini kategori ya. Kita lihat yang kategori sekarang. Yang kategori service dia kan butuh kategori repository ya. Nah, sekarang di sini ini setter nih, ya bukan constructor. Kita bisa juga pakai auto wire di sini, ya. Aduh tadi mana ya? Komponen test. Nah, kita bisa setter di I di sini. Kita coba run. Berhasil ya. Di sini kita cuma tinggal get pin doang nih, ya. Jadi dia somehow bisa paham kalau ini adalah setter gitu, ya. Ini sih gue recommend ya kalau setter dan constructor. Kalau field, nah ini udah nggak recommended lagi teman-teman, field base. Jadi field base tuh kayak gini contohnya. Berarti yang kayak customer service ini. Nah, dia udah nggak ada method ya, dia cuma satu field doang. Kelihatannya sih elegan ya satu field gitu. Ya, di sini auto wired. Ya udah tinggal mana ya? Ini test field ya. Kita coba run. Cukup dengan seperti itu. Nah, ini bisa ya, bisa lancar. Nah, tapi nggak recommended teman-teman di Spring. Kenapa? Karena fieldnya bisa private. Ya, jadi ini bisa private. Jadi si reflection itu kayak harus buka-buka lagi ya, declare method, harus set accessible dan lain sebagainya. Takutnya nggak aman. Ya, karena kan tujuan dari OOP sebenarnya adalah untuk mengamankan yang namanya encapsulation ya, satu-satu pilarnya. Dengan adanya ini, jadi kayak buat apa ada OOP gitu ya. Jadi OOP udah kayak mulai dilupakan nanti. Ya. Dan satu hal lagi teman-teman ya, dengan dependency injection ini kalian pasti akan at some point melupakan kayak prinsip OOP. Karena banyak sekali yang dihandle gitu ya sama IOC konteks di belakang. Jadi ya hati-hati aja gitu. Jangan sampai lupa akarnya apa ya, core value dari Java apa gitu. Ya. Nah, terus ini ada beberapa advance juga dependency injection. Ya, yang pertama ada qualifier, mirip seperti qualifier yang tadi ya, yang di bin. Nah, ini adalah bin apa yang kita harus diinjek kalau misalkan ada beberapa bin of the same type gitu. Jadi misalkan di sini ya. Di sini ya ada qualifier lah ya di sini ya. Add qualifier apa gitu. Ya, sama lah ya kayak qualifier yang tadi. Ini kan juga di parameter level ya. Terus optional dependency ya. Kita bisa kayak kasih opsional kayak ini dependensinya kalau misalkan kamu nggak dapet binnya, it's okay gitu. Gak usah dimasukin. Ya, itu bisa. Terus factory bin ini juga yang agak advance ya. Ini untuk nge-wrap third party Java class. Ya, jadi ada Java class, misalkan yang bukan nggak ada komponennya gini ya, misalkan dari third party lain. Nah, kita bisa kayak wrap itu di suatu kelas yang nggak ada komponen, ya, supaya kita bisa menggunakan add komponen di dalam kelas third party tersebut, ya, yang read only gitu ya. Ya, karena kita nggak bisa nambahin komponen di dalam third party Java class. Kita pakai namanya nanti factory bin, ya. Gue nggak akan jelasin di sini factory bin karena udah terlalu banyak melenceng dari dependency injection ya. Jadi uh, core value ya dari video ini adalah ini dependency injection di slide ini. Ini yang paling penting ya. Jadi yang sebelumnya seperti ini, kita cuman seperti ini doang. Ya. Dan ada banyak teman-teman ya implementasi di dependency injection, tapi kebanyakan sih Java ya yang paling populer gitu. Ada yang namanya nanti ada Dagger ya, di Android ada Dagger ya. Nah, di sini kita akan coba melihat ya di bahasa pemrograman yang lain.
untuk dependency injection-nya. Oke, jadi ini adalah dependency injection di JavaScript ya, teman-teman. Ini pakai library yang namanya inversify.js ya. Jadi ini code-nya gue akan taruh di GitHub juga ya. Yang pertama kalian npm init dulu ya di sini. Ya, kan npm init, terus kalian install yang namanya ini Inversify sama Reflect Metadata. Ya, ini harusnya sih untuk kayak reflection gitu ya. Inversify itu untuk ininya inversion of control-nya lah ya. Dependency injection-nya gitu. Nah, terus ya kalian coba buka ini ya. Jadi ini adalah model-modelnya ya, kelas-kelasnya. So ini kayak add injectable, ini kayak add komponen gitu lah ya. So di sini ada weapon dan lain sebagainya ya. Ini di sini kita lihat interface dulu deh. Ya. Ini warrior nih bisa fight, bisa sneak, ya. Weapon bisa hit, bisa throw. Weapon bisa hit, throwable weapon bisa throw gitu ya. Kalau weapon tuh di hit, kalau yang bisa dilempar itu throw dia. Terus ya kalau warrior bisa fight, bisa sneak, terus apa ya? Kita lihat yang lain. Nah, kalau katana dia tuh implement weapon, jadi dia harus melakukan hit di sini ya. Terus dia return cut gitu. Oh ya, by the way ini pakai TypeScript ya teman-teman, bukan JavaScript. Jadi di sini harus ya lebih di enforce ininya sih secara tipe data ya, dia harus ada string gitu. Nah, mungkin ini belum videonya tayang sebelum gue ngajarin web development ya, tapi uh, ya mungkin kalian bisa mengkira-kira ini ya harusnya mirip-mirip lah ya setiap bahasa pemrograman satu sama yang lain. Nah, yang shuriken ini throwable weapon, ini throw, ini hit ya. Kalau ini tadi ini cut. Katana cut, kalau shuriken tuh hit karena kan dia lempar ya, di hit gitu. Nah, di sini ninja itu dia punya katana, dia punya shuriken gitu. Nah, ini dia itu pakai interface teman-teman ya. Dia itu somehow pakai yang namanya apa? Solid tuh ya, yang list of substitution ya kayaknya ya. Ya, intinya dia itu kayak dibalik gitu deh, dependency inversion gitu. Dia itu balik, dia itu ke interface-nya gitu. Dia bergantung ke interface-nya. Nah, terus ini ada constructor. Nah, di sini dia kasih nih ini di injectable. Jadi ini ya ini somehow seperti auto wired di constructor, tapi dia ditaruhnya malah di parameter gitu ya di sini. Gitu. Terus ini ada types. Types itu kayak tipe-tipenya apa aja gitu ya. Nah, terus ya itu untuk model-modelnya ya. 3 tadi ada ninja. Ninja butuh katana sama shuriken. Jadi nanti si katana sama shuriken diinjek dalam ninja ya objeknya. Terus di sini ada config ya. Ini cuman config doang sebenarnya. Ini bukan code asli, tapi somehow ini perlu ya. Perlu kalian bikin supaya dia bisa melihat ya. Ini mungkin kayak add configuration-nya gitu. Ya, ini kayak add configuration di dalam Spring gitu ya. Ini kita bikin kontainer, terus kontainernya kita bind warrior ke sini, ke ninja, weapon ke katana, ini ke shuriken ya. Ini interface-nya gitu. Ya. Oke deh, terus di main ya. Kita cuma ini ya. Kita mau dapetin ninja, kontainer kita mau dapetin warrior. Harusnya sih ini di execute dulu ya. Kayak pas kita init, pas kita run, ini di execute dulu, diinjek-injek dulu objeknya. Terus baru kita bisa ngambil ini langsung nih. Container get warrior apa, terus langsung fight, langsung sneak gitu. Kalau dia fight, kalau si ninja ini fight teman-teman. Nah, dia akan menggunakan katana yang dipakai ini ya. Terus dia akan melakukan hit. Jadi nanti ya hit gitu. Dia return hit, kalau throw dia kalau hit dia akan return cut. Kalau throw dia akan return hit tadi ya. Agak aneh tapi ya udah deh gitu. Ya. So kita akan coba di sini ya. Nah, ini karena pakai TypeScript, kita nggak bisa menjalankan langsung, teman-teman. Kita pakai TypeScript compiler dulu ya. Kita pakai TSC. Nah, dia akan compile ke JavaScript, baru kita akan jalankan pakai Node.js ya. Main.js. Nah, ini cut terus hit ya. Jadi, bener ya, teman-teman. Terus kita bisa hapus aja .js-nya, supaya nggak penuh-menuhin gitu. Entities-nya juga. Nah, so seperti itu teman-teman untuk dependency injection di JavaScript. Ya, kurang sophisticated kayak
Spring sih, tapi ya lumayan oke lah untuk kita memahami dependency injection di bahasa lain itu seperti apa gitu ya. So that's all teman-teman untuk video kali ini, lumayan panjang juga ya. Tapi ini mungkin sangat berguna untuk kalian ya, apalagi kalau nanti kalian mau pakai Spring ya. Sebenarnya yang lebih penting sih Springnya daripada dependency injectionnya. Tapi ya di sini gue berusaha untuk menjelaskan dependency injection secara konsep aja sih sebenarnya. Makanya gue untuk advance Spring ya gue nggak jelaskan di sini ya. Untuk kalian nanti bikin REST service pakai Spring gue nggak jelaskan di sini karena di sini pure untuk core Springnya aja, dependency injectionnya aja. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian merasa bermanfaat, kalian bisa melakukan donasi di Saweria yang ada di description ya. Thank you teman-teman, see you di next video. Bye.